Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rigi Regina Brukaban. Saya dari kelas 11 MIPA 2, asal sekolah saya dari SMA Negeri 17 Medan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selamat menyaksikan. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Adapun fungsi peta yaitu yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, yang kedua memperlihatkan ukuran luas, jarak, dan arah suatu tempat. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi sehingga tampak lebih jelas seperti benua, negara, sungai, gunung, dan bentuk lainnya. Yang keempat, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang kelima, menyajikan data tentang informasi suatu daerah. Nah, flora merupakan keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu di permukaan bumi, sedangkan fauna merupakan keseluruhan hewan suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu di permukaan bumi. Kalian tertarik mempelajari keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia nggak? Hal tersebut merupakan salah satu keragaman hayati yang perlu kita jaga bersama. Nah, tapi kamu tahu nggak sih faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Jenisnya ada apa aja ya? Yuk kita belajar bersama. Jadi, faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna yaitu yang pertama ada iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses persebaran flora dan fauna. Iklim itu sendiri mencakup suhu, kelembaban udara, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Yang kedua, kondisi fisik bumi. Contohnya seperti pegunungan yang tinggi, gurun yang luas, dan lautan yang dalam. Ketiga, ada adaptasi. Keempat, faktor edafik atau tanah meliputi tekstur, struktur, kadar air, suhu, kadar kimiawi, dan unsur biologis. Yang kelima, makanan. Keenam, kelompok hidup. Dan yang ketujuh, manusia. Berikut ini adalah persebaran flora maupun fauna yang terdapat di pulau-pulau di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Flora maupun fauna yang tersebar di Pulau Sumatera, diantaranya ada monyet yang tersebar di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara. Kemudian juga ada harimau Sumatera. Kemudian ada gajah Sumatera yang populasinya tersebar di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kemudian ada Rafflesia alnordi. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan endemik di Pulau Sumatera, terutama di bagian selatan, termasuk Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dan yang terakhir ada bunga bangkai. Yang kedua, Pulau Jawa. Berikut ini adalah flora dan fauna yang tersebar di Pulau Jawa. Di antaranya ada badak bercula 1 yang populasinya tersebar di Banten, kemudian ada harimau Jawa, banteng Jawa, kemudian mahoni. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan endemik di Jawa Timur. Dan yang terakhir ada tumbuhan bakau. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Flora dan fauna yang tersebar di Pulau Kalimantan diantaranya ada orang utan, populasinya tersebar di Kalimantan Tengah dan bagian selatan Kalimantan Barat. Kemudian ada burung raja udang, harimau Kalimantan, dan kemudian ada bunga anggrek yang populer di Kalimantan Timur. Dan yang terakhir yaitu pohon meranti yang tersebar hampir di seluruh bagian Pulau Kalimantan. Keempat, Pulau Sulawesi. Flora dan fauna yang tersebar di Pulau Sulawesi diantaranya ada anoa, populasinya banyak tersebar di Sulawesi Barat. Kemudian ada kuskus yang tersebar di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kemudian ada burung kakak tua, kemudian juga ada bunga kenanga yang tersebar di Sulawesi Selatan, dan yang terakhir ada pohon karet yang banyak terdapat di Sulawesi Tengah. 5. Pulau Papua. Flora dan fauna yang tersebar diantaranya ada burung cendrawasih yang populasinya terdapat di Papua, kemudian dugong yang tersebar di Papua Barat,
kemudian juga ada tarsius, kemudian ada kanguru yang populasinya banyak tersebar di bagian barat, tengah, dan tenggara Papua. Kemudian ada juga pohon sagu, kemudian yang terakhir yaitu pohon matoa yang tersebar di seluruh Kemudian yang terakhir yaitu pohon matoa yang tersebar di seluruh pulau Papua dan menjadi buah khas orang Papua. Di peta persebaran flora dan fauna yang saya buat ini, ada beberapa hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Di antaranya ada harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak bercula, orangutan, anoa, burung cendrawasih, kanguru, komodo, tarsius, dan harimau Kalimantan. Untuk tumbuhan ada bunga rafflesia, anggrek hitam, dan bunga bangkai. Hal yang menyebabkan penurunan populasi flora maupun fauna adalah penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara ilegal, pembangunan kota-kota, pemburuan hewan, dan pencemaran lingkungan. Adapun komponen-komponen peta diantaranya yaitu yang pertama judul. Judul peta memuat informasi sesuai dengan isi peta. Judul dapat diletakkan di mana saja asal mudah dibaca dan tidak mengganggu informasi yang disajikan dalam peta. Mata angin. Mata angin atau orientasi adalah pedoman arah pada peta yang berfungsi untuk membantu pengguna peta memahami arah ketika membaca peta. Legenda. Legenda adalah keterangan tentang simbol-simbol yang tercantum di dalam peta. Legenda perlu dipahami dengan baik oleh pembaca peta sehingga informasi yang diperoleh dari peta bisa tepat. Garis astronomis. Garis astronomis adalah garis-garis khayal yang melingkari bumi baik secara vertikal atau garis bujur maupun horizontal atau garis lintang yang ditunjukkan dalam satuan derajat. Sumber peta. Sumber peta berisi keterangan tentang sumber data yang digunakan dalam peta. Sumber peta berfungsi untuk memberi kepastian bahwa informasi yang disajikan dalam peta akurat. Tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta menunjukkan tahun dibuatnya peta. Tahun ini perlu dicantumkan untuk meyakinkan pengguna bahwa data yang dimuat dalam peta masih dapat digunakan. Skala. Skala adalah perbandingan jarak antara objek di dalam peta dan jarak sebenarnya di lapangan. Insert peta. Insert peta digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta utama. Pada umumnya, insert terletak di pojok bagian dalam peta dan digambarkan dengan peta kecil. Simbol peta. Simbol adalah gambar di dalam peta untuk mewakili kenampakan alam di permukaan bumi, di mana terdapat 3 simbol dalam peta, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Lettering. Lettering adalah tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Lettering ini meliputi aturan penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, tegak, dan sebagainya. Warna peta. Setiap kenampakan alam yang termuat pada peta memiliki warna yang berbeda-beda. Perbedaan warna ini bertujuan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta.